Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Semoga hari ini menjadi hari bahagia buat kita. Dan di hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan seorang ibu. Dahsyatnya pengorbanan seorang ibu, maka wajib kita berbuat baik dan berbakti. Betapa dahsyat dan besarnya kasih sayang seorang ibu terhadap kita anak-anaknya, sehingga hal itu tidak bisa dihitung. Ya, kita mungkin tidak punya kapasitas untuk menghitung satu demi satu hak-hak yang dimiliki seorang ibu. Islam hanya menekankan kepada kita untuk sedapat mungkin menghormati, memuliakan, dan mensucikan kedudukan sang ibu dengan melakukan hal-hal yang terbaik dan berbakti yang dapat kita kerjakan, lakukan demi ketentraman, kesenangan, kebahagiaan ibu kita. Mengapa begitu? Karena ibu kita telah mengandung kita di dalam perutnya selama 9 bulan, seolah-olah 9 tahun. Ibu bersusah payah ketika melahirkan kita yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Ibu telah menyusui kita dari putingnya, dan ibu hilangkan rasa kantuknya karena menjaga kita. Ibu cuci kotoran kita dengan tangan kirinya. Ibu lebih utamakan diri kita daripada dirinya serta makanannya. Ibu jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagi kita. Ibu telah memberikan kita semua kebaikan, dan apabila kita sakit atau kita mengeluh, tampak dari ibu kesusahan yang luar biasa dan panjang sekali kesedihannya, dan ibu keluarkan harta untuk membayar dokter yang mengobati kita. Seandainya dipilih antara hidup kita dan kematiannya, maka ibu akan meminta supaya kita hidup dengan suaranya yang paling keras. Betapa banyak kebaikan sang ibu, sedangkan kita balas dengan akhlak yang tidak baik. Namun ibu senantiasa mendoakan kita dengan taufik, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Tatkala ibu kita membutuhkan kita, di saat ibu sudah tua renta, apakah kita jadikan ibu sebagai barang yang tidak berharga di sisi kita? Kalian kenyang dalam keadaan ibu lapar. Kalian puas minum dalam keadaan ibu kehausan. Kalian mendahulukan berbuat baik kepada istri dan anak kalian dari ibu kalian. Kalian lupakan semua kebaikan yang pernah ibu perbuat. Berat rasanya atas kalian memelihara ibu, padahal itu adalah urusan yang mudah. Kalian kira ibu kalian ada di sisi kalian, umurnya panjang, padahal umurnya akan pendek. Kalian tinggalkan, padahal ibu tidak mempunyai penolong selain kalian. Ingatlah, ketahuilah, Allah telah melarang kalian berkata "ah" sekalipun, dan Allah Ta'ala telah mencela kalian dengan celaan yang lembut. Kalian akan disiksa di dunia dengan durhakanya kalian sebagai anak-anak. Allah akan membalas di akhirat dengan dijauhkannya dari Allah Rabbul Alamin, sebagaimana telah difirmankan di dalam Al-Quran. Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laisa bijallamil lil abid. Yang demikian itu disebabkan apa yang kedua tangan kalian telah lakukan, dan sesungguhnya Allah tidak akan berlaku aniaya. Allah
Ta'ala tidak akan berlaku aniaya terhadap hamba-hambanya. Quran Surah Al-Hajj Surah 22 ayat yang ke-11 dihitung dengan basmalah. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, sehingga Allah Ta'ala mengabadikan untuk kita berbuat baik, berbakti kepada sang ibu, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, dan mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan, hingga ketika ia mencapai usia dewasa dan mencapai usia 40 tahun, ia berkata, "Wahai Tuhanku, anugerahkanlah taufik kepadaku, supaya aku dapat mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat beramal soleh yang Engkau meridhoinya, dan perbaikilah bagiku dalam keturunanku. Sesungguhnya aku kembali kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Engkau." Quran Surah Al-Ahqaf Surah 46 ayat yang ke-16 dihitung dengan basmalah. Ayat ini menjelaskan akan hak ibu terhadap anak. Ketahuilah bahwasanya ukuran terendah sang ibu mengandung sampai melahirkan adalah 6 bulan, walaupun pada umumnya adalah 9 bulan 10 hari. Ditambah 2 tahun menyusui anak-anak, maka menjadi 30 bulan sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi. Sehingga hal ini juga tidak bertentangan dengan surah Luqman yang berbunyi, "Dan kami telah menasihatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan di atas kelemahan, lalu menyapihnya dalam 2 tahun, supaya bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepada akulah tempat kembali." Nah, ini adalah surah Luqman, surat 31 ayat yang ke-15. Jadi jelas di dalam ayat ini juga disebutkan ibu mengalami 3 macam kepayahan. Yang pertama adalah di waktu hamil, lalu di waktu melahirkan, kemudian di waktu menyusui. Karena itulah kebaikan kepada ibu 3 kali lebih besar daripada seorang ayah. Sebagaimana telah dikemukakan di dalam sebuah hadis, para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi juga sering mendengar hadis ini, yang mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hal ini ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, hadis ini menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap sang ibu harus 3 kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi Muhammad SAW menyebutkan kata itu sebanyak 3 kali, sementara kata ayah hanya 1 kali. Bila hal itu sudah kita mengerti, realitas lain bisa menguatkan pengertian tersebut. Mengapa? Karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui juga merawat kalian sebagai anak-anak hanya dialami oleh seorang ibu.
Ketiga bentuk kehormatan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu. Seorang ayah tidak bisa memilikinya, karena sang ayah tidak bisa melahirkan, tidak bisa hamil, dan tidak bisa menyusui. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, sehingga wajibnya harus kita berbuat baik dan berbakti kepada ibu kita, karena dasarnya pengorbanan ibu kepada kita anak-anaknya. Semoga Allah Ta'ala dapat membukakan karunia kepada kita untuk kita dapat berbuat baik dan berbakti kepada orang-orang tua kita, yaitu terutama ibu di hari ibu ini, dan juga ibu-ibu saudara ibu kita. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.